Sahabat Willy, suara dakwah dan kemanusiaan, jumpa kembali pada program talkshow ya. Hangatkan Palestina ya. Dalam program kali ini kita akan bincang-bincang bersama Ustadz Syadid ya, LCMH selaku Duta Sosialisasi KNRP ya. Saya sapa dulu, Ustaz Syadid, bagaimana Ustaz? Kabar Ustaz? Ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua selaku pegiat kemanusiaan ini bisa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, sehingga terus-menerus berbuat untuk saudara kita yang ada di luar sana, utamanya saudara kita yang ada di Palestina. Sebelum suara dakwah dan kemanusiaan, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang hangat terkait dengan program Hangatkan Palestina. Ini telah hadir Ustadz Syadid, ini sudah malang melintang di pergerakan kemanusiaan ya. Sehingga kalau ditanya terkait dengan saudara kita, kondisi saudara kita yang ada di Palestina sana, insya Allah mulai dari hulu sampai hilir akan secara gamblang dijelaskan oleh beliau. Tapi alangkah lebih detailnya kita akan berbincang-bincang secara spesifik terkait dengan program musim dingin ini. Yang pertama, ini kondisi saudara kita yang ada di sana ini, kalau di Indonesia ini hanya menghadapi sebuah wabah ya. Wabah di mana wabah ini sampai detik ini masih bersama dengan kita, yaitu pandemi COVID-19. Sekarang tapi di saudara kita yang ada di luar sana, yaitu di Palestina, itu ditambah ya, tantangannya ditambah. Pertama, setiap saat selalu diincar oleh rudal ya. Kadang tidurnya juga bisa kita bayangkan ya Ustaz ya. Kita aja mendengarkan letupan mercon ya. Sudah bagaimana kalau kabut kita ya. Kan tapi di musim dingin ini juga ditambah, di samping menghadapi pandemi juga, menurut catatan di sebuah media bahwa kawan-kawan atau saudara kita yang ada di Palestina sana juga meninggal ya, karena serangan pandemi COVID juga ya. Kan tapi juga kalau di akibat udara, karena memang sebelum kita sana lagi menghadapi blokade terus-menerus dari penjajahan Zionis Israel. Di musim dingin ini ditambah lagi juga, yaitu dengan cuaca yang ekstrimnya. Ini terkait dengan cuaca ekstrim ini, saya akan bertanya langsung dengan ini ya, sang ahli ya, dari salah satu duta sosialisasi program. Oke, Ustaz Syadid, bisa disapa dulu kawan-kawan sahabat buruh di suara dakwah di luar sana. Yang pertama mungkin khususnya di Kabupaten Lumajang, di Jawa Timur, juga kawan-kawan yang ada di mancanegara, di Malaysia, Brunei, kemudian Singapura, serta yang ada di Timur Tengah. Silakan Ustaz Syadid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma ja'al amalana hadza sholiha wa liwajhika khalisah. Kawan-kawan pemirsa dan pendengar radio streaming Suara Kemanusiaan BMS Peduli yang sama-sama kita hormati Presiden Direktur Dr. Insyaallah Murtami. Amin Ustaz. Insyaallah beliau pegiat kemanusiaan juga yang tidak pernah absen untuk terus memberikan yang terbaik untuk umat ini, dan kita doakan beliau dan kru untuk selalu sehat. Amin. Dan selalu bermanfaat selalu untuk umat. Ya, kami dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, insya Allah dalam tahun ini ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa semua ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk bisa terus peduli terhadap saudara kita di Palestina. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Burtamin bahwa selain penjajahan mereka juga saat ini terutama di Gaza itu
masih kondisi blokade sejak 2006 ya. Sudah dijajah, kondisinya berat, kemudian blokade, dan sekarang ditambah pandemi ya, yang masih belum selesai. Bahkan di sana juga kasusnya lumayan besar. Bahkan saudara kita, terutama pengungsi ya, memang hampir 6,5 juta ini pengungsi Ustaz Murtamin. Jadi bayangkan kalau kita baca buku Failed State ya, negara gagal. Itu negara gagal itu satu cirinya adalah banyak orang-orang yang di dalam negeri itu keluar semua ke luar negeri. Salah satunya mereka menjadi pengungsi. Suaka gitu ya. Suaka ya, jadi pengungsi. Nah, dan 6,5 juta orang ini mengungsi tidak hanya di sekitar Palestina, di daerah Yordan, kemudian di Mesir, kemudian di Yaman, di Suriah, di Turki Selatan, bahkan ada di Inggris, di Eropa, di Amerika juga ada gitu. Mereka ini kondisinya sangat berat ya, untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari aja mereka akan kesusahan gitu, apalagi sekarang kondisi pandemi. Bahkan pasar-pasar sekarang itu masih tutup di Gaza terutama. Pasokan makanan dari luar tidak bisa masuk karena blokade. Mereka memiliki produk dalam nggak bisa keluar, ya kan? Bahkan mereka yang mau berobat saja itu susah gitu. Itu yang menyebabkan kondisi ini semakin berat. Alhamdulillah kita di Indonesia masih diberikan Allah kebebasan, ya. Bebas dalam artian secara legal kita sudah menjadi negara yang merdeka kan gitu. Jadi untuk program khusus tahun ini kita meluncurkan program Ayo Hangatkan Palestina. Jadi Ayo Hangatkan Palestina ini tagline yang kita ambil arahan dari KNRP Pusat, dan salam buat kawan-kawan semua dari Ketua KNRP Jawa Timur, Ustaz Bagus Pak Setia, karena beliau Ketua KNRP Jawa Timur, dan kami juga punya pimpinan Bapak Haji Suripto SH yang beliau juga Ketua KNRP Pusat. Di program Ayo Hangatkan Palestina ini kita gulirkan di seluruh Indonesia dan di luar negeri untuk bisa menguatkan dari sisi kepedulian dan sisi donasi seperti itu. Oke, ditahan dulu Ustaz. Oke, sahabat Budi, suara dakwah dan kemanusiaan ini sangat menarik sekali. Saya garis bawahi terkait dengan program musim dingin ini. Tadi minggu khusus sahabat Budi di mancanegara ada dua ini. Oke, saya sapa dulu sekali lagi untuk sahabat Budi yang ada di Malaysia. Di Malaysia ini, jadi setiap 1 ringgit, 2 ringgit, bahkan 100 ringgit itu sangat berarti bagi saudara kita di sana. Silakan nanti akan kupas lebih lanjut lagi bahwa kehadiran daripada, kalau di sana rupiah demi rupiah, bahkan kalau langsung bentuk sebuah material terkait dengan langsung ngirim barang, artinya kita kesulitan untuk kirim ke sana. Artinya kita harus betul-betul mengumpulkan sedikit demi sedikit karena tidak ada batasannya, tidak ada batasan donasi. Tapi apabila mau milih paket juga akan ada sekian paket yang akan dijelaskan oleh Ustaz Sabjid intinya. Yeah. Jadi sahabat Budi, suara dakwah dan kemanusiaan khususnya di kawan-kawannya ada di mancanegara, jangan khawatir ya. Meski saya hanya punya 200 ringgit misalnya, bisa nggak donasi? Sangat bisa. Sehingga kita ini akan mengumpulkan, karena kata peribahasa itu sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, kan begitu Ustaz ya. Jadi sehingga dari ringgit, dolar, bahkan rupiah yang mungkin hanya punya 10.000, langsung aja klik, langsung masukkan kepada rekening yang sudah tertera pada di bawah ini, sehingga nantinya akan kita kirim pada saudara kita yang ada di Palestina sana. Oke, sahabat Budi, suara dakwah dan kemanusiaan, saya akan menyapa kembali dengan sang duta ini. Saya panggil sang duta Ustaz Sajid ini. Adakah
target donasi, Ustaz. Ini terkait dengan sebelum kita kupas secara tuntas per paket. Adakah target untuk ini kan khusus di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Apakah ada target apa 2 miliar, 3 miliar dan atau bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi khusus untuk program musim dingin ini, Ayo Hangatkan Palestina ini, kita secara nasional kita insya Allah akan menggalang donasi 5-7 miliar. Mudah-mudahan donasi ini kita berikan tidak menjadikan beban bagi rakyat Indonesia. Akan tapi kita sama-sama terkena musibah pandemi, tapi ketika itu di skala prioritaskan, itu juga menjadi skala prioritas yang utama. Yang kedua, yang paling penting adalah kita mencari keberkahan. Betul. Jadi berkahnya Masjid Al-Aqsa, berkahnya negeri Syam yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, itu memang benar-benar kita ingin menjadi bagian, menjadi bagian. Mudah-mudahan kalaupun nanti saudara-saudara yang ada di dalam atau luar negeri yang ingin mendonasikan, kalaupun bisa secara langsung, terutama di Lumajang, bisa langsung mendatangi kantor BMS atau kantor KNRP. Yang ada di Surabaya bisa kunjungi kawan-kawan kami yang ada di KNRP Jawa Timur. Bahkan insya Allah, alhamdulillah saat ini kita ada di 20 perwakilan wilayah seluruh Indonesia, dan artinya per provinsi sudah terwakili dan di Jawa Timur sendiri itu ada 38 kabupaten dan kota yang sudah tersebar para relawan, terutama pengurus Komite Nasional Rakyat Palestina yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Artinya sahabat Uni Suara Dakwah dan kemanusiaan dimanapun Anda berada, kita selalu memberikan kemudahan ya. Kemudahan. Kalau tidak bisa datang, kita datangi, kan begitu, Ustaz. Kalau tidak punya, saya hanya punya ini emas 10 gram saja, Ustaz. Tidak apa-apa kan diterima, Ustaz ya. Misalnya dalam bentuk rupiah, bentuk ringgit atau bahkan bentuk emas pun kita akan datangi, kan begitu. Sambil bagaimana kita ini mencari keberkahan, kata Ustaz tadi. Ini berbicara dengan keberkahan. Ini bisa bagaimana memotivasi sahabat-sahabat di luar sana bahwa sebagian daripada sedekah kita ini menyambung kehidupan atau menyambung nyawa saudara kita di sana terkait di musim dingin ini, Ustaz. Sahabat Uli Suara Dakwah dan Kemanusiaan, ini kita akan tanya terkait kalau by program, karena sering kalau di donasi tanya kalau programnya berapa aja, misalnya mau bantu Slimu, mau bantu yang lain, itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi ini berbicara tentang penyaluran. Kita alhamdulillah memiliki 21 mitra Komite Nasional Rakyat Palestina di luar negeri untuk menyalurkan bantuan yang insya Allah akan kita sampaikan dan sampai ke alamat, insya Allah, mudah-mudahan. Tidak mungkin salah alamat seperti lagunya Ayu Ting Ting ya. Nggak sampai salah alamat. Jadi untuk program sembako, karena ini yang paling urgent ya, kita mudah-mudahan bisa kita beli senilai 850.000. Kalau nilai nggak sampai $100 ya, hampir 50-70 dolar. Itu kebutuhan rata-rata per hari saudara kita di Palestina. Bayangkan saja, mereka tidak hanya harus mencari kebutuhan untuk hidup ya, bahkan kepala keluarganya pun itu sudah syahid, sudah meninggal, suaminya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, karena memang target dari rudal-rudal Israel sudah nggak jelas sekarang. Artinya sudah berbuta gitu. Bahkan yang paling berat itu meriayah, menghidupi keluarga para syuhada yang mereka ini tidak memiliki pemasukan juga, kemudian mereka statusnya pengungsi. Meskipun UNRWA dari PBB itu turun tangan, tapi tidak semua dari 6,5 juta pengungsi itu, hanya 2,5 juta itu yang bisa di cover oleh UNRWA. Makanya hadirnya kita, lembaga-lembaga kemanusiaan seperti BMS, kemudian KNRP dan yang lain itu untuk
memudahkan kita untuk berdonasi, memudahkan kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Dan tidak hanya itu ya, bahkan kemarin gempa Aceh, kemudian gempa di Lombok, alhamdulillah meskipun mereka di sana membutuhkan gitu, tapi mereka juga memberikan ke Indonesia gitu. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi mereka sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Jadi sembako kita buka dengan donasi 50.000, kemudian ada pemanas ruangan itu 600.000, sekitar $50 itu. Jadi memang kondisi musim ini sangat berat ya, untuk beraktivitas saja itu kan butuh suhu tubuh ini kan normal harusnya untuk beraktivitas. Kita mau tidur saja minimal nggak kepanasan kan, atau minimal nggak kedinginan. Saat kedinginan itu kita akan berat. Di sana ini sekarang ini suhunya bisa minus 6, minus 10 gitu. Bahkan di Yordan itu bisa kalau pas hujan es itu bisa hujan es, bahkan bisa terjadi banjir dan sangat luar biasa gitu. Kita di sini 2 hari 3 hari hujan terus menurut saya sudah pilek ya. sudah kena banyak apa gitu. Di sana nggak hanya kondisi ini, tapi dingin sekali gitu. Kayak di Sudan ya, pengungsi kita di Sudan. Di Sudan itu cuma ada 2 musim mas. Kalau musim panas, kalau nggak panas sekali gitu. Kalau nggak dingin ya dingin sekali gitu. Jadi nggak ada pilihan. Kayak di Indonesia ini kan masih ada iklim tropis ya, masih bisa lah keluar gitu. Tapi mereka harus punya pemanas di dalam ruangan. Bentuknya mereka punya cerobong gitu, dan sempat kita juga donasikan dalam bentuk briket batu bara yang terbaik kita berikan. Kemudian kita juga ada paket selimut itu 300.000 bisa, atau 400.000 bisa. Kemudian pakaian hangat juga. Karena kita nggak pernah merasakan ya. Yang saya sendiri pernah merasakan di Mesir itu kalau udah musim dingin minimal tuh baju 3 lapis. Kita ini baju 1 lapis ini masih ini udah Padahal di ruangan ini sudah terasa kan. Jadi bagaimana kita merasakan rasanya darah kita di sana. Dan pakai selimut pun harus lengkap, nggak bisa gitu. Kita cuma ngasih baju dingin nggak bisa, tapi harus ada penutup kepalanya kalau mau keluar harus bekerja kan gitu. Karena ini yang sekarang terjadi di Palestina sendiri. Artinya saudara kita di luar sana itu lengkap lah penderitaannya. Jadi ini merupakan ujian kita karena sama Muslim. Iya. Maka kalau kita tidak seiman mungkin kita sama-sama makhluk Tuhan. Jadi termasuk hati kemanusiaannya yang harus kita bangkitkan dalam diri kita sehingga kita betul-betul terketuk hati kita gitu. Jadi sahabat peduli suara dakwah di luar sana bisa dibayangkan bagaimana saudara kita di samping menghadapi tiap detik ya, tiap saat sering ada rudal ya nyasar, kemudian pandemi COVID juga. Jadi banyak saudara kita yang kena COVID-19 dan harus meninggal. Nah, ini ditambah lagi dengan kondisi yang cuaca ekstrimnya. Sehingga mari kita siapkan sedekah terbaik ya untuk saudara kita yang di luar sana. Oke Ustaz, ini di segmen terakhir Ustaz. Kemarin kan sempat Ustaz cerita terkait dengan lelang ya, lelang. Oh, iya. Ini kita kemarin ada sal seperti ini, sahabat peduli saudara dan kemanusiaan. Jadi duta daripada sosialisasi KNRP ini juga menyediakan lelang amal berbentuk dengan sal dan guna itu apa saja Ustaz selain sal? Iya, sebenarnya kita membahasakan apresiasi. Kita memberikan apresiasi kepada saudara kita yang di Indonesia untuk ketika mereka berdonasi itu kadang bertanya ya apa yang saya dapatkan dari donasi. Kalau pahalanya selalu jelas. Jadi kita memberikan apresiasi buat kawan-kawan semua untuk yang bisa berdonasi minimal paket selimut, kemudian paket portable pemanas ruangan itu bisa kita kasih sal. Kemudian juga ada dalam bentuk market yang sudah dipasang, market mat
Makkah Palestina itu yang berdonasi bisa di atas 1 juta sampai 5 juta. Dan kita juga siapkan market juga Mas, lebih besar lagi, market Palestina juga, itu kawan-kawan yang bisa siap donasi di atas 10 juta. Dan alhamdulillah beberapa program kemarin kita ada program Ramadan, itu juga ada safari Syekh Palestina, dan itu juga kita buatkan event untuk kawan-kawan di Indonesia seperti itu. Oke, sahabat Uli, suara dakwah dan kemanusiaan. Jadi insya Allah dalam di bulan-bulan ke depan kita akan berkeliling safari Palestina, safari kemanusiaan ya, atau gathering kemanusiaan khusus peduli saudara kita yang ada di Palestina di sana ya. Jadi sahabat Uli, suara dakwah dan kemanusiaan, jangan khawatir bahwa donasi terbaik Anda akan kita salurkan sesuai dengan alamatnya ya. Karena bisa dibuktikan bahwa profesionalisme daripada kawan-kawan KNDP ini sudah bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di akhirat gitu. Oke, Ustaz Syadidi, sebelum kita tutup ada closing statement untuk saudara kita di sana biar menambah sebuah motivasi ya, bahwa berdonasi pada program musim dingin ini betul-betul memberikan sebuah kemanfaatan dan keberkahan. Ya, ya, seperti kita ketahui bahwa negara Palestina itu salah satu negara yang diberkahi dan biasa juga disebut Ardul Anbiya, negeri para nabi. Kenapa dalam ayat di surat Al-Isra itu Allah menyebutkan Masjid Al-Aqsa? Karena memang Allah menginginkan Masjid Al-Aqsa tidak ditinggalkan oleh umat ini. Karena ini kiblat pertama umat Islam. Kita percaya bahwa Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu adalah kiblat ruhiyah kita ya. Kiblat ruhiyah, dan jangan lupa kita juga memiliki kiblat perjuangan, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dan di Masjid Al-Aqsa ini Rasulullah menjadi imam sholat ya. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu menjadi makmumnya. Artinya apa? Masjid Al-Aqsa adalah ramzul imamah. Masjid Al-Aqsa adalah simbol kepemimpinan. Siapa yang menguasai Masjid Al-Aqsa, dia akan menguasai dunia. Oh iya. Siapa yang menguasai sekarang Masjid Al-Aqsa? Yahudi. Pasti Yahudi Zionis menguasai dunia. Ya, makanya kita mudah-mudahan dengan menyelamatkan kembali, karena mereka sekarang ini saudara dari Palestina itu tidak hanya bertahan di musim dingin, tapi mereka menjadi orang-orang yang selalu ribat ya. Kalau di surat Al-Imran di ayat paling terakhir itu isbiru warabitu, bersabarlah dan bersiap-siagalah. Mereka tuh ribat, mereka tuh menjaga perbatasan. Mereka itu saat ini orang yang paling dekat dengan musuh, ya kan? Ribat. Mereka berjaga-jaga di perbatasan, menjaga apa? Jangan sampai Palestina ini jadi sejarah saja. Dulu ada namanya Palestina, dan mereka saat ini itu diiming-imingi, banyak mereka diiming-imingi, Mas. Termasuk terakhir Trump. Mereka mengiming apa? Mereka ingin membangun pelabuhan dan ingin membangun airport yang ada di Gaza. Asalkan Gaza mau ditaklukkan oleh aneksasi Zionis terakhir. Dan sampai sekarang alhamdulillah para pejuang, para politisi saudara kita di Palestina itu masih mempertahankan itu. Dan sekarang tersisa Gaza, yang lain hampir 90% sudah dicaplok. Jadi karena ini adalah negeri para nabi, negeri para nabi, para anbiya, kemudian kita menjadi orang yang pertama mendapatkan keberkahan itu, dan insya Allah kita menjadi orang terbaik, orang pilihan hamba Allah, Abdullah yang siap insya Allah memberikan harta dan jiwa kita untuk kebebasan Masjid Al-Aqsa. Saya ucapkan terima kasih dukungannya semuanya, kawan-kawan semua, baik yang hanya melihat atau mendengarkan siaran ini, atau jangan lupa juga didoakan ya, saudara Palestina. Kita doakan setiap saat
karena doa ini adalah mukhul ibadah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan insyaallah. Amin, amin. Oke, sahabat dulu, suara dakwah dan kemanusiaan, tidak terasa kita sudah habis dalam program ini. Tapi kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi baik sumbangan material atau fikir untuk saudara kita, bahkan doa untuk saudara kita di sana menjadi bagian daripada keberkahan itu sendiri. Oke, sahabat dulu, suara dakwah dimanapun Anda berada, tunggu di program berikutnya, bahwa kita akan hadir di setiap Sabtu jam 9 untuk terus-menerus memberikan sebuah edukasi kepedulian terhadap saudara kita di Palestina. Saya Murtamin Syah selaku host mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum.